Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ketua gangster bernama Badra mendapat telepon dari sang ayah terkait saudaranya yang telah melarikan diri dengan seorang wanita, sehingga tanpa menunggu waktu lama, Badra langsung membangunkan semua anak buahnya dan pulang ke rumah demi mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak sendiri, Badra membawa pulang 2 orang yang diduga adalah orang tua dari si wanita yang kabur bersama saudaranya. Namun karena Badra sudah diselimuti rasa marah, ia pun dengan tega menghabisi kedua orang tua si wanita di hadapan anggota keluarganya sendiri, serta meminta seluruh anak buahnya agar mencari keberadaan si saudara dimanapun ia berada. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan keadaan kantor polisi yang tampak sedang ramai didatangi para warga yang ingin memberikan laporan mengenai anak mereka yang hilang. Tak lama ada seorang inspektur polisi yang menelpon kantor tersebut dan memberi perintah agar mengeluarkan semua orang yang ada di sana, termasuk semua tahanan yang sedang dikurung. Benar saja, pasukan polisi datang sambil membawa puluhan kilo bahan mentah pembuatan bubuk terlarang yang diduga bernilai ribuan krore, serta 1 orang berhasil ditangkap karena dianggap sebagai kurir pengantar bahan mentah tersebut. Hingga tak lama muncullah pasukan gangster yang langsung menyerang kantor polisi. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Mak. Diketahui Mak ini adalah seorang inspektur polisi yang sedang dalam masa penangguhan disebabkan karena perilakunya yang dianggap tidak mencerminkan sikap seorang polisi pada umumnya, karena terlalu jujur dan tidak berpihak pada menteri-menteri korup. Namun meski begitu, Mak tetap pergi bertugas dan menghajar semua anggota gangster yang berada di kantor polisi. Selesai dengan para anggota gangster, Mak mendapat kabar buruk mengenai sang ibu yang dilarikan ke rumah sakit setelah mendapati tikaman dari orang tak dikenal tepat ketika beliau sedang berada di sebuah pasar, sehingga dengan cepat Mak pun langsung pergi menuju ke rumah sakit saat itu juga. Di tengah perjalanan, Mak hendak meminjam korek api kepada salah satu petugas polisi yang mengantarnya, tapi karena si petugas tidak membawa korek, ia pun dengan terpaksa menarik tangan salah satu pengemudi mobil yang kebetulan sedang udud demi hanya untuk menyalakan udud samsunya. Setibanya di rumah sakit, Mak mendengar tentang tikaman yang didapatkan sang ibu ketika berada di salah satu pasar serta keponakannya yang diculik oleh orang tak dikenal. Dan ternyata korban penculikan itu bukan hanya keponakannya saja, melainkan ada banyak anak-anak lain yang juga diculik dan diduga pelakunya masih orang atau kelompok yang sama. Tanpa berpikir panjang, Mak langsung pergi menuju ke pasar Kabir, yakni tempat kejadian, demi mencari keberadaan keponakannya serta menemukan petunjuk terkait si pelaku. Ia kemudian mendapat petunjuk dari beberapa anggotanya mengenai kelompok Stephen Raj dan Badra yang diduga adalah pelaku penculikan tersebut. Belum selesai sampai di situ, Mak meminta mereka agar berpencar ke setiap kantor polisi demi mencari data tentang anak-anak yang hilang. CCTV footages collect ಮಾಡಿ 1 hour lang sige. Oke, sir. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan orang bernama Adi Kasafa atau kita panggil saja Adi. Diketahui sedang berada di rumah sakit karena sang ibu yang merupakan seorang menteri sudah meninggal. Entah apa yang Adi rencanakan, ia meminta semua dokter yang menangani ibunya agar tetap merahasiakan tentang kematian ini dan jangan sampai membocorkannya termasuk kepada pihak media. ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Tanpa semua orang sadari, ada salah satu dokter yang buru-buru pergi meninggalkan rumah sakit ini karena pasalnya ia merekam semua kejadian di ruang perawatan Ibu Menteri yang ternyata kematian beliau itu adalah ulah dari adik serta suaminya sendiri yang dengan sengaja mencampurkan racun ke dalam infusan Ibu Menteri demi mengambil alih kursi kepemimpinan yang sedang didudukinya. Tak ingin kejahatan ini terus disembunyikan, Pak Dokter pun lekas menelpon seorang mantan ketua menteri bernama Simha terkait kematian Ibu Menteri yang sengaja dihabisi oleh Adi, yakni anaknya sendiri. Bahkan Pak Dokter berniat mengirim bukti rekaman pembunuhan itu kepada beliau agar Adi tidak jadi menduduki kursi ketua menteri. Dari informasi yang diberikan Pak Dokter, Simha lekas menghubungi Mak untuk memberi informasi tentang kematian Ibu Menteri yang sengaja dilakukan oleh Adi. Ia juga meminta Mak agar segera pergi ke rumah Pak Dokter sebelum anak buah Adi mendapatkan video bukti kejahatannya. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಸಿ ಎಂ ರಾಜಕೀಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ. Benar saja, Adi mengirim anak buah serta para polisi yang bekerja di bawah kendalinya agar pergi ke rumah Pak Dokter untuk mengambil video bukti pembunuhan terhadap Ibu Menteri serta mengirim sebagian anak buahnya untuk menghabisi Mak saat itu juga. Setelah telepon dari Simha ditutup, Mak meminta anggotanya agar pergi ke rumah Pak Dokter untuk menyelamatkannya dari ancaman anak buah Adi, sementara untuk dirinya akan menghadang sebagian orang yang berniat menghabisinya sehingga beres menghabisi anak buah Adi sendirian, Mak lantas menanyakan keberadaan Pak Dokter kepada salah satu anak buah si Adi, di mana Mak mendengar tentang Pak Dokter yang berhasil ditangkap dan dihajar oleh anak buah si Adi yang lain, meski video bukti pembunuhan itu tidak berhasil mereka dapatkan karena HP milik beliau dibawa lari oleh anaknya yang kini hilang entah kemana. Terkait hilangnya HP milik Pak Dokter membuat sedikit perdebatan antara Adi dan para petinggi partai lain yang tak ingin mengambil resiko terlalu besar jika saja Adi benar-benar diangkat menjadi ketua menteri yang baru. Sementara itu, Mak pergi ke Pasar Kabir untuk mengidentifikasi penikaman serta penculikan keponakannya, sekaligus menyusuri ke beberapa tempat demi mengetahui ke mana arah si pelaku pergi tanpa sadar jika si pelaku telah mengurung bocah-bocah itu di tempat sepi dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui tempat tersebut. Tak lama, datang seluruh anggota tim memberikan sebuah video CCTV yang memperlihatkan tentang penculikan anak Pak Dokter. Di video tersebut, Mak mendapati di tangan si pelaku memiliki sebuah tato persis seperti tato orang yang bertemu dengannya di lampu merah sebelum sampai di rumah sakit, sehingga dengan cepat ia langsung pergi ke lokasi tempat terakhir bertemu sebagai bahan investigasinya. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಬಾನ್ ಈ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಿದೆ. Saat Mak dan timnya berhasil mendapatkan satu petunjuk, muncullah para anggota polisi utusan Adi yang dipimpin oleh seorang inspektur polisi wanita bernama Maya yang berniat menangkap Mak dan timnya karena memang ia telah ditangguhkan dari kepolisian dan tidak berhak menjalani misi apapun. Hingga tak lama, Adi menghubungi Maya untuk membatalkan tugas penangkapan Mak dan beralih ke pencarian anak-anak yang hilang. Masih di lokasi yang sama, Ma kembali mendapat informasi dari anggota terkait kelompok Stephen yang diduga adalah pelaku penculikan anak yang saat ini sedang marak sekaligus gembong narkoba terbesar di wilayah ini. Bukan hanya Stephen saja, Mark juga mendapat informasi tentang orang bernama Solomon yang diketahui masih berkaitan dengan kasus penculikan ini. ಏನೇ ಕಾಲ್ ಬಂತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸು. Yes, sir. Dan inilah Stephen, sosok gembong narkoboy yang sedang Mak cari karena masih berkaitan dengan kasus hilangnya belasan anak. Ia tampak sangat marah kepada seluruh anak buahnya. Pasalnya, semua bahan mentah pembuatan bubuk terlarang yang bernilai ribuan krore telah disita oleh Mak yang notabene adalah inspektur polisi.
Demi mendapatkan barang yang telah disita, Stephen lekas menelpon Adi agar setidaknya memberikan sebuah solusi yang di situ Adi memintanya untuk menghabisi Mark saja supaya para polisi mengembalikan barang-barang miliknya. Mendengar hal tersebut, Stephen meminta anak buahnya menghabisi Mark dengan bayaran yang sangat-sangat tinggi tanpa sadar jika Mark sudah berada di lokasi tempat mereka mengadakan pesta. Di sana, Stephen sempat mengancam akan menghabisi Mark saat itu juga karena telah menyita semua barang miliknya. Namun bukannya takut, Mark malah balik mengancam dengan akan membakar semua barang tersebut jika Stephen tidak mengatakan tentang keberadaan anak-anak yang telah diculik. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Rudra. Diketahui Rudra ini adalah adik kandung dari Badra yang merupakan ketua gangster sekaligus partner bisnis Stephen. Ia menelpon Solomon tanpa sepengetahuan orang lain dengan menggunakan HP curian dan mengatakan terkait rencananya yang sengaja membuat Stephen seolah-olah menjadi tersangka penculikan. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಪ್ಪಂಡಾಲಾರ ಕೇಳಿದೆ. Karena sebelumnya MAP telah menyiapkan tim cyber, ia mendapatkan telepon dari anggotanya mengenai salah satu anak buah Stephen yang menelpon kepada Solomon tepat di lokasi saat ini berada. Di saat yang sama, Maya juga mendapat informasi dari anggotanya mengenai orang yang diduga pelaku telah melakukan panggilan kepada Solomon, sehingga dengan cepat mereka bergegas mencari orang yang dimaksud demi mengetahui keberadaan anak-anak yang telah diculik tanpa sedikit pun mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Sadar jika anak buah Stephen bukanlah pelaku penculikan, Mark langsung bergegas mengejar kemana arah Rudra pergi setelah melihat tato di tangannya. Namun siapa sangka Rudra menghabisi salah satu anggota polisi dan berhasil melarikan diri dari kejaran Mark. Sepulangnya dari pesta Stephen, Mark pergi menuju ke salah satu mercusuar untuk menemui anggotanya yang berhasil menangkap Solomon. Tak lama, ponsel Solomon mendapat telepon dari Rudra yang bersikeras untuk mendapatkan uang yang sebelumnya pernah Solomon janjikan. Disinilah Mark baru mengetahui jika Rudra adalah adik kandung dari Badra yang dikenal sebagai seorang ketua gangster paling menakutkan. Bukan hanya itu, Mark juga mendapat informasi mengenai Badra yang akan mengacak-ngacak seisi kota jika saja ia datang ke kota untuk menemukan Rudra yang melarikan diri. ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಹೇಳೋಲೇ ಅದೊಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Tak berselang lama, Rudra kembali menelpon Solomon untuk mengantarkan uang ke salah satu pasar tradisional. Sadar jika Rudra sedang merencanakan sesuatu, Mark lantas meminta anggota cyber agar melacak sambungan telepon dari ponsel yang dipegang Rudra serta informasi lain dari sambungan teleponnya. Benar saja, Rudra berencana membuat kelompok Mark serta kelompok Badra saling menghabisi satu sama lain dengan cara menghubungi Badra saudaranya dan memberikan informasi palsu mengenai dirinya yang berhasil ditangkap oleh polisi. Yang karena Badra orangnya gerengseng, ia pun langsung meminta anak buahnya agar pergi ke mercusuar untuk menyelamatkan saudaranya. Setelah berhasil mengidentifikasi rencana dari Rudra dan mengetahui lokasinya sekarang, Mark CS langsung bergegas menuju ke sebuah pasar tradisional untuk menangkap Rudra. Di waktu yang sama, Maya juga mendapat informasi mengenai keberadaan Rudra dan pergi menuju ke lokasi orang itu berada sehingga di tengah pengejaran yang masih berlangsung, Mark sempat mendapatkan kesulitan ketika harus menghadapi sebagian anak buah Badra yang menghadangnya. Sementara untuk Rudra, ia berhasil melarikan diri dari kejaran Mark yang langsung dikejar oleh Maya, tetapi naas, Rudra pun harus tewas setelah terkena tembakan oleh para anggota polisi. Hal itu tentu membuat Mark sangat marah karena harapan satu-satunya untuk menemukan di mana anak-anak yang diculik kini orangnya telah meninggal dan tak bisa memberikan informasi apapun terkait keberadaan anak-anak tersebut. Bahkan Rudra hanya mengatakan jika para polisi tidak akan pernah bisa menemukan anak-anak yang hilang tersebut. Hey.
Tak ingin kematian Rudra menjadi masalah besar, Mark CS berencana menjadikan Solomon seolah-olah pelaku pembunuhan Rudra dengan cara seperti ini. ನೀನ್ ರುದ್ರನ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬುಲೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Setelah rencananya selesai, Mark CS kembali menahan Solomon serta jasad Rudra di atas mercusuar untuk kemudian Mark kembali menyusun rencana demi membebaskan 18 anak yang telah diculik meski saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Maya awalnya tak ingin bergabung dengan kelompok Mark dalam misi pencarian 18 anak yang hilang, namun karena salah satu anggota bernama Yogi memberikan pendapatnya tentang kebusukan sosok Adi, ia pun berubah pikiran dan memutuskan bekerja sama dengan Mark dalam menangani kasus ini. Mendengar jika mereka hanya memiliki waktu 18 jam untuk mencari anak-anak yang hilang, Mark membagi seluruh anggotanya agar berpencar mencari keberadaan anak-anak tersebut ke setiap tepi sungai, sementara dirinya akan pergi menuju ke markas Badra. Setibanya di markas kelompok Badra, Mark kembali mendapat informasi dari pihak cyber terkait salah satu panggilan telepon yang merujuk pada orang bernama Asok, yang di situ Mark menyimpulkan jika Asok bisa saja mengetahui keberadaan anak-anak yang hilang, sehingga ia mengirim anggotanya masuk ke markas Badra dan lekas menyamar menjadi bagian dari mereka. Sir, Di sisi lain, Badra dibuat terkejut dengan pernyataan dari Stephen yang mengatakan jika Rudra mengetahui rencana penculikan anak-anak. Hal itu tentu membuat Badra sangat marah karena ada orang yang berani membocorkan rencana tersebut kepada Rudra. Tak sampai di situ, Badra kemudian menanyakan kepada Stephen tentang beberapa tempat yang sering mereka gunakan untuk mengurung anak-anak yang telah diculik, dan setelah mengetahui di mana saja lokasinya, Badra dengan cepat mengirim sebagian anak buahnya agar pergi ke tempat-tempat yang disebutkan barusan. Di saat yang sama, Mark yang mendengar tentang tempat-tempat disembunyikannya 18 bocah yang telah diculik langsung mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke tempat yang dimaksud, tepat bersamaan saat anak buah Badra juga pergi ke sana. Selesai menghajar anak buah Badra, Mark hanya menemukan 3 orang bocil saja. Itu pun yang sengaja dikurung oleh ayahnya sendiri, di mana Mark lantas memperingatkan si ayah agar jangan bertindak semena-mena terhadap anak-anaknya dan lekas pergi menuju ke tempat selanjutnya. Di kantor polisi sendiri, tampak terlihat ramai didatangi oleh para orang tua korban penculikan karena semua anak-anak tak kunjung ditemukan. Pak Komisaris yang menangani hal itu pun berusaha membuat mereka tenang dengan mengatakan jika kasus ini sedang ditangani oleh sang ahli yang tak lain adalah Mark. Bahkan beliau meminta semua orang tua agar berdoa supaya proses pencarian bisa berjalan lancar. Di sisi lain, Maya yang bertugas mencari keberadaan kekasih Rudra pergi menuju ke salah satu losmen yang berada di sebuah pasar tradisional. Ia mendapati si wanita sudah disandra oleh sebagian anak buah Badra untuk dibawa ke hadapan bosnya, sehingga Maya saat itu juga langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, malam pun poek, Maya membawa si wanita pergi menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian setelah berhasil menyelamatkannya, dia perlahan melakukan pendekatan untuk menanyakan keberadaan 18 anak yang telah diculik oleh Rudra. Hal mengejutkan pun terjadi ketika Maya baru mengetahui jika selama ini Yogi menjadi bagian dari anak buah Adi yang sengaja dikirim untuk mengetahui rencana yang telah disusun oleh Mark. Apalagi ketika mengingat anak buah dari Pak Dokter yang diduga menjadi korban penculikan Rudra. Faktanya, hal itu sengaja Yogi lakukan demi memuluskan jalan Adi menjadi seorang ketua menteri. Mark sendiri kini berada di kuil setelah tak kunjung menemukan keberadaan 18 bocah yang hilang. Di sana, ia bertemu dengan Stephen bersama anak buahnya dan baku hantam pun tak terelakkan lagi.
Beres dengan Stephen dan para anak buahnya, Mark terus menelusuri berbagai tempat demi menemukan keberadaan anak-anak yang hilang meski hasilnya tetap nihil. Namun tak lama, ia bertemu dengan salah satu teman si wanita yang memberitahukan terkait ponsel si wanita yang tertinggal di dalam mobil van yang diketahui membawa anak-anak tersebut. ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. Mendengar informasi barusan, Mark lantas menelpon anggotanya agar segera menyelamatkan Maya CS dari todongan Yogi. Tapi siapa sangka, orang kepercayaan Mark juga bekerja di bawah naungan Adi dan menjelaskan jika dirinya sengaja menghabisi Rudra karena tak ingin ada orang yang mengganggu elektabilitas dari seorang Adi. Badra yang saat ini masih berada di markasnya lantas mendapat kabar buruk dari Adi mengenai kematian Rudra serta jasadnya yang disimpan di sebuah mercusuar. Hal itu tentu membuat Badra seketika murka dan langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud demi membawa pulang jasad mendiang saudaranya. Setibanya di mercusuar, Badra CS langsung mencari keberadaan jasad saudaranya. Namun karena sebelumnya sudah disembunyikan oleh salah satu anggota MAK, ia tidak berhasil menemukan keberadaan jasad Rudra. Yang tak lama, si pengkhianat menelpon Badra untuk memberitahukan lokasi di mana anggota MAK menyembunyikannya. Setelah berhasil mendapatkan jasad saudaranya dan menangkap dua anggota MAK yang lain, Badra langsung menghubungi MAK dan mengancam akan menghabisi kedua anggotanya saat itu juga. Namun bukannya takut, MAK malah memanfaatkan Asok yang membocorkan rahasia penculikan tersebut kepada Rudra dan mengancam akan menghabisi ayah Badra. Namun apa yang terjadi? Tepat ketika Badra selesai menghabisi ayahnya sendiri, ia membawa Maya CS ke atas mercusuar dan kembali menelpon Mark sembari memberikan ancaman dengan akan menggantung mereka semua jika Mark tak kunjung datang ke sana. Ya, Mark pun datang dan langsung menghabisi semua anak buah Badra yang berada di luar mercusuar. Untuk kemudian ia bergegas masuk untuk menghajar Badra dan... Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Mark sempat mendapat kesulitan ketika harus menghadapi Badra dan dua orang pengkhianat dari petugas kepolisian sampai akhirnya... Selesai dengan Badra, Mark lekas menghampiri si wanita yang waktu itu sedang dalam kondisi kritis setelah terkena tembakan dari Badra. Ia berusaha meyakinkan si wanita agar mengatakan nomor telepon miliknya demi mengetahui di mana keberadaan anak-anak yang telah diculik serta untuk menyelamatkan mereka semua yang kini sedang berjuang antara hidup dan mati. Beberapa menit berusaha mencari nomor telepon si wanita yang kurang 2 angka, Mark akhirnya dapat terhubung dengan nomor telepon yang dimaksud dan berbicara dengan salah satu bocah. Dan dari panggilan itu pula, Mark berhasil melacak keberadaan mereka dan langsung pergi menuju ke lokasi demi menyelamatkannya. Setibanya di lokasi, Mark dengan cepat masuk ke dalam demi menyelamatkan anak-anak yang terjebak oleh arus air yang semakin tinggi. Satu persatu anak mulai diselamatkan oleh Mark sebelum airnya memenuhi tempat ini tanpa memperdulikan rasa lelah yang mulai dirasakan. Pada akhirnya, Mark berhasil menyelamatkan semua anak yang terjebak di dalam ruangan itu. Entah apa yang sedang Mark rencanakan, ia seolah mendukung Adi dalam menduduki kursi ketua menteri dengan mengirim salah satu anak buahnya untuk mengantarkan HP milik Pak Dokter yang berisi bukti kejahatan Adi yang telah menghabisi ketua menteri atau ibunya sendiri.
Keesokan harinya, Adi terpilih sebagai Ketua Menteri baru menggantikan sang ibu yang telah meninggal. Namun tepat ketika akan menandatangani surat pengangkatan sebagai Ketua Menteri, muncullah rekaman video kekejaman Adi yang telah menghabisi ibunya sendiri hanya demi menduduki kursi kekuasaan. Hal itu tentu membuat Adi tidak jadi diangkat sebagai Ketua Menteri dan ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pembunuhan berencana. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjadi manusia serakah dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur dan akan selalu mencatat apa yang telah kita perbuat, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Obat kuat cacing Alaska.